Istilahnya saya dijadikan bintang iklan begitu tanpa saya sadari. Maju puluhan orang, saya bilang, kamu mau ngeroyok saya, pasti saya lawan, saya tidak bakal mundur. Saya lahirnya di Medan 26 Oktober 1960, pindah ke Padang, dari TK sampai taman SMA di Padang. Kemudian saya lanjut dari taman SMA itu, SMA Don Bosco Padang, langsung ke Jakarta untuk belajar di sekolah Pivot Van Internasional yang membidangi tata rias rambut. Saya mempunyai istri orang dari Purwokerto. Jadinya akhirnya pindah ke Purwokerto, buka salon sendiri karena sesudah tamat dari sekolah Pivot Van Internasional itu, sekolah rambut. Saya langsung pegang salon di Jakarta, akhirnya saya pindah ke sini, nikah di sini, yaitu buka salon di Purwokerto pada tanggal 14 April 1990 sampai sekarang. Awal menggunakan narkoba itu sekitar tahun 82 waktu saya pindah ke Jakarta, hijrah ke Jakarta. Itu saya makainya cuma jenis-jenis obat penenang gitu ya. Magadon dan sebagainya, terutama Magadon yang beredar luas di Jakarta itu dan gampang didapatkan. Harganya itu dulu sekitar tahun 82 itu satu strip isi 10 itu 2.000, masih 2.000 rupiah. Jadi setiap hari boleh dibilang saya memakai Magadon, MG kalau istilah di sana itu. Yang banyak dijual di pinggir-pinggir jalan di daerah Glodok kalau malam dulu. Karena pergaulan, jadi di Jakarta itu udah umum, kebetulan aja saya sih pergaulannya memang selain saya kos dulu di Jakarta, itu memang lingkungan saya itu lingkungan ada ya banyak lah, jadi di orang-orang yang suka di Mangga Besar, anak-anak petinggi begitu ya, dan mereka itu udah hal biasa, jadi minum-minuman dan juga dicampur dengan obat-obat jenis penenang begitu. Jadi ikut-ikutan, ya betul. Waktu saya ke sini saya kesulitan. Kesulitan artinya tidak ada linknya saya. Jadi saya butuh waktu lagi. Waktu itu saya akhirnya memakai obat-obat yang era dulu kan obat-obat bebas itu masih ada komposisi-komposisi yang bikin kita bisa nge-fly gitu kan. Termasuk misalnya ya mungkin obat-obat batuk dan sebagainya, anti mabuk dan sebagainya itu ya kita minum overdosis saja gitu kan. Juga dicampur miras begitu ya. Jadi udah saya aktif di badminton dan juga salon saya sangat rame dan saya bisa bekerja dengan kondisi yang begitu memang merasanya nyaman begitu. Memang waktu saya baru buka pada 14 April itu salon saya itu full sekali, artinya kenal di Jawa Tengah dan DIY. Jadi usia saya masih muda dan saya pendatang baru begitu ya. Saya sangat populer sekali. Dan di situ kan penghasilan saya besar sekali.
Ya, jadi memang dulu masih belum ada seperti sekarang VIP room karaoke belum ada kan. Jadi palingan apa namanya ke tempat-tempat apa namanya yang jual-jual miras apa gitu ya. Jadi VIP room belum ada. Jadi ke diskotik mana itu. Oh, jenis ekstasi belum. Jadi jenis ekstasi itu saya baru mulai make tuh tahun 95 di Purwokerto. Ekstasi masuk di Purwokerto itu tahun 94. Saya tahu persis. Masih build up dari luar. Jadi saya udah nggak pernah mau pakai. Ditawarin juga gratis nggak mau gitu kan. Tapi tahun 95 saya nyoba bukan di Purwokerto. Karena saya diajakin ceritanya liburan bareng-bareng. Jadi gratis gitu. Jadi bukan sindikat. Bukan sindikat. Mereka pengusaha-pengusaha besar yang mau happy-happy di Jakarta. Jadi saya awal mula pemakaian itu saya juga dibayarin semua dan tidak ada istilahnya mereka supaya buat saya mencandu habis itu saya supaya masuk jaringan enggak. Jadi bukan sindikat. Awal mulanya waktu pulang dari Jakarta itu ya saya biasa-biasa kerja normal lagi. Ya kerja normal lagi nanti saya cuma 2 kali ikut rombongan itu karena saya juga pengusaha salon jadi saya tidak bisa terlalu banyak meninggalin kerjaan. Nah, suatu saat itu saya pakai berturut-turut tuh 3 hari. Nah, jadi 3 hari itu saya nggak tidur gitu ya. Jadi ke diskotik, malam besok kerjanya normal juga. Ya namanya di doping ya 3 hari. Nah sesudah itu baru saya mulai mencari lagi. Kalau sudah istilahnya udah ngedrop gitu kan, mencari lagi. Jadi saya tidurnya 3-4 hari sekali. Saya pakai untuk kerja ya. Jadi orang tuh biasanya pakai ekstasi itu butuh musik. Kalau saya udah nggak butuh musik, saya butuh dopingnya. Dan timbullah rasa gembira yang luar biasa. Jadi misalnya saya 2 jam karena saya pakai itu yang cukup baik ya kualitas bukannya utama, bukannya build up lagi tapi yang udah dicampur di Indonesia. Begitu saya pakai 2 jam itu ada ngedrop namanya. Nah di saat ngedrop itulah diri saya tuh merasa sangat nggak karu-karuan begitu ya. Ya, jadi karena era dulu kan belum ada tes urin dan sebagainya gitu, dan juga kita juga bukan jaringan dan sebagainya. Akhirnya saya ambil lagi, minum lagi dalam waktu 5 menit mungkin, ya sudah kita happy lagi gitu ya. Ya itu tiap 2 jam. Nanti kalau udah mulai jam 7 gitu kan, ya udah saya minum 1. Saya nggak pernah minum langsung 2. Jadi minum 1 kurang, tambah 1 lagi, kurang tambah 1 lagi, ya terus. Jadi sehari itu saya bisa menghabiskan 10 butir. Lebih dominan itu badan kita capek, maksudnya begini ya, kerja saya nggak bisa, ya. Waktu saya berhenti pakai ekstasi, berhenti mendadak, itu kan berhenti mendadak namanya kan. Jadi saya mau motong rambut tuh nggak bisa. Jadi saya megang gunting, megang sisir, saya nggak bisa ngarahin tangannya saya tuh ngambang, jalan saya pun ngambang. Nah, itu kalau gelisah, sangat gelisah. Apalagi dengan posisi saya sudah tidak punya apa-apa. Ya, dengan posisi saya tidak punya apa-apa dan saya kos kan gitu kan. Jadi rasanya apa yang dominan di diri saya kepengennya? Bunuh diri, mengakhiri hidup. Ya. Untunglah dalam tempo begitu lama itu saya tidak melakukan tindakan bunuh diri. Saya sangat bersyukur di situ. Ya. Dan saya sudah waktu itu saya berjanji kalau usaha saya bisa jalan, kalau berhenti sudah saya bisa berhenti. Nah, akhirnya terjadi efek hampir meninggal kan, kasus percobaan pembunuhan itu kan. Akhirnya apa? Saya berjanji lagi, kalau usaha saya sudah jalan, saya akan mengabdi. Kebetulan tahun 2003 itu direspon sama Granat. Nah, disitulah saya dirikan DPC Granat. Jadi begitu saya mau dirikan DPC, ya saya diintimidasi lagi, digeruduk lagi gitu. Tapi bagi saya nggak problem, saya punya mental yang kuat. Ibaratnya waktu saya mau mendirikan, mereka maju puluhan orang, saya bilang, kamu mau ngeroyok saya, pasti saya lawan, saya nggak bakal mundur. Karena saya memang punya mental begitu. Dan itu terbukti, bukan cuma ngomong. Kepala saya dipukul, saya cari orangnya terus. Dan saya ada bawa orang, saya cari sendiri. Sampai ketemu.
Pernah. Itu tahun 98. Ya, cuman biasa mungkin mereka itu juga 98 itu ada perselisihan, dia itu teman, ya. Dan saya tahu dia memang sindikat, tapi kita tidak urusan sama sindikat karena saya tidak pernah jadi perantara aja, tidak pernah. Begitu ada perselisihan sudah berlangsung, sudah aman. Dan itu karena usaha saya juga akhirnya morat-marit ya. Walaupun saya dikasih banyak sekali ya sana sini, kadang-kadang salon tuh ngasih gratis, dan juga bandar-bandar itu juga ngasih saya gratis. Kalaupun bayar, ya udah kamu punya duit berapa, ya udah beli ya dengan harga murah dengan kualitas utamanya. Jadi setelah saya pelajari dengan jangka panjang karena saya sudah bergabung di organisasi di Ormas Granat, baru saya tahu ya, saya sampai ke pusat, ke mana-mana gitu ya, konsultasikan kenapa saya itu dikasih kemudahan, tidak bisa bayar juga, ya sudah gratis saja, ini kamu tak kasih lagi, tidak punya duit, udah kapan-kapan bayar lagi. Rupanya karena saya popularitas saya di salon itu dan sangat dikenal dan usia saya masih muda, jadi mereka kan menjadikan saya iklan. Jadi bagi mereka apalah artinya memberi saya narkotika ekstasi sekian butir dalam seminggu, dengan kalau barang itu masuk, saya akan dijadikan model bagi sindikat itu sendiri. Jadi begitu orang lihat saya gedeknya kencang, nanti orang tanya, tuh Fran pakai apa? Oh itu barangnya saya, nanti 2 hari lagi datang. Nah disitulah mereka jadi istilahnya saya dijadikan bintang iklannya begitu, tanpa saya sadari. Itu ya, itu tak begitu ya. Di saat tahun 99, saya sudah habis semua. Jadi akhirnya tahun 98 pisah sama keluarga. Saya sampai kos, dan itu kan akhirnya saya tinggal 2 pilihan. Mau ikut jaringan atau mau berhenti. Jadi saya ambil pilihan untuk berhenti. Nah disinilah sindikat itu tidak suka. Cuman saya juga ambil keputusan itu, saya toh bukan jadi jaringan, saya tidak pernah jadi perantara. Kalau saya mau berhenti itu hak saya, dan bukan hal gampang orang berhenti itu ya. Saya memang cuman kalau bilang cuma butuh waktu 2 minggu ya untuk berhenti. Nah di situ sindikat sudah bujukin saya, udah kamu kalau salonnya apa mobil apa saya semua sudah dijual, sampai TV juga saya jual untuk beli ekstasi kan. Akhirnya mereka kan mikir, udah kamu mau bikin salon, saya bikinin salon mewah enggak apa-apa, pokoknya saya urus semua, tapi kamu masuk jaringan kita. Saya enggak mau. Dan saya punya kepercayaan diri, saya bisa bangkit lagi walaupun dengan cuman kontrak per bulan. Karena saya itu punya keterampilan motong rambut karena saya sekolah internasional. Jadi saya yakin saya bisa merintis lagi. Dari ngutang uang 3 juta untuk 3 bulan pertama kontrak. Saya rintis karena saya punya keterampilan. Nah disitulah sindikat itu marah. Waktu itu saya hampir meninggal, dikejar, akhirnya saya kepleset dan jatuh dari ketinggian sekitar 8 meter, pingsan hampir 30 jam di ruko kosong, karena saya waktu itu kan dikepung ya, saya yakin itu oknum yang bekerjanya. Jadi mereka tuh namanya jaringan tuh punya oknum kan. Nah tapi nasib berkata lain, saya masih bisa sadar, teriak-teriak, akhirnya ditolongin, dibawa ke rumah sakit. Di saat saya dibawa ke rumah sakit, salon saya digeledah. Nah itu tidak diakui. Jadi itulah yang sampai sekarang jadi ganjelan sama saya. Ya kenapa mereka tidak mengakui kalau menggeledah salon saya gitu. Memang waktu itu posisi saya sih sudah berhenti ya. Karena saya digeledah salon saya kan ada aluminium foil dan sebagainya. Aluminium foil bagi saya kan buat mewarnai rambut kan. Sisa-sisa bleaching itu kan banyak di membiru-biru dekat, karena itu kan pos mau lebaran ramai sekali. Belum sempat dicuci kan. Itu digeledah, itu diambilin. Tapi ya itu mereka tidak ngakui menghadapi penggeledahan. Akhirnya saya minta bantuan Komnas HAM, belakang minta bantuan Kontras, baru intimidasi berhenti. Dapat sekali, Bang. Tapi saya juga sudah bertekad, ya sudah apapun saya hadapi. Dan saya tidak akan pulang. Maksudnya tidak pulang merantau lagi, pulang ke Padang lagi. Bagi kita yang sudah merantau dari Sumatera itu, kalau pulang dengan sukses, kita mau.
Tapi kalau kita pulang dengan kondisi yang lagi sukses, tahu-tahu bangkrut pulang, wah nggak punya muka. Jadi ya memang sifat orang di sana begitu ya. Jadi itulah yang kenapa saya nggak pulang, ya karena itu. Nggak punya uang. Habis itu ya? Iya, nggak punya uang, sudah punya TV aja berapa ya digade nggak bisa ditebus, mobil ya sama aja, ya kan. Jadi dan akhirnya ya itu. Jadi saya cuma punya pilihan yang saya ambil, untung aja pilihan yang terbaik ya saya ambil, saya harus bisa berhenti. Dan memang bukan hal gampang berhenti. Dalam 2 minggu itu waktu saya berhenti itu, saya frustasi. Artinya dalam 2 minggu itu saya kepengen bunuh diri. Karena ibaratnya begini ya, kita pakai ekstasi itu, kalaupun kita rasanya berutang 10 juta misalnya, rasanya utang kita lunas. Ya, timbul rasa gembira yang luar biasa ya kan. Di saat mulai turun, ngedrop istilahnya itu, utang kita 10 juta itu rasanya 100 juta. Nah, diibaratkan begitulah. Jadi kesulitan kita sedikit rasanya berkali lipat. Jadi timbullah rasa frustasi. Apalagi saya tidak punya uang kan gitu. Sudah kos. Satu-satunya kemauan dari diri sendiri, ya. Dan memang kebetulan kalau dari diri saya punya keterampilan yang bisa saya andalkan. Seandainya saya kerja di perusahaan lain, misalnya saya kena kasus begitu, walaupun saya tidak di proses hukum, mungkin orang nggak mau terima saya kerja lagi. Tapi kan saya punya keterampilan sebagai hairdresser, itu bisa saya bangkit lagi. Jadi untuk orang-orang yang sudah itu segera berhenti, jauhi lingkungan. Jadi boleh dibilang saya berhenti menggunakan penyalahguna itu ya, bukan ini lagi, penyalahguna pun saya enggak. Dari Januari tahun 2000 sampai sekarang, berarti sudah 22 tahun 9 bulan ya kayaknya ya. Ya, 22 tahun 9 bulan. Ya. Saya beri tanpa sekalipun nyentuh lagi. Ya. Jadi kalau bagi yang pengguna-pengguna itu, ya berhentilah segera. Kenapa? Saya bisa. Ya. Saya berani bersaksi dimanapun. Ya, di seluruh Indonesia, di media sosial, di mana saya bilang siapa saya dulu, ya, saya percaya diri. Kenapa? Karena kenapa saya sekarang membantu orang supaya bisa bangkit lagi, supaya jangan jadi contohnya, jangan sampai morat-marit kehidupan seperti saya. Teman-teman yang saya yang lain ada yang ditangkap, ada yang meninggal dan sebagainya. Hampir 62 tahun. Jadi karena 26 Oktober besok 62 tahun. Memang banyak yang begitu, ya. Banyak sekali malah, ya. Karena begini, saya sudah berhenti tanggal 22 Februari tahun 2003. Saya mendirikan DPC Granat, ya. Memang saya udah berhenti sekitar 3 tahun kan gitu kan, saya dirikan DPC Granat. Saya sudah berpikir, ya, di Gerakan Nasional Anti Narkotika ini, kalau kita menyalahgunakan pun, itu kalau ketahuan, kita akan dipres sama ormas kita. Karena di sana itu dilarang keras. Boleh mantan pecandu, asal dengan satu syarat, kamu yakin benar-benar bersih. Artinya clean. Tapi bersih dalam arti kata tidak menggunakan, tapi efek dari masa lalu tetap ada. Kebetulan saya dari awal itu tidak pernah jadi ketua, saya diposisikan investigator. Jadi mengawal-ngawal kasus dari mulai proses penyidikan, informasi yang saya terima, kalau ada informasi kita teruskan ke pihak yang berwajib, ini ada jaringan begini-begini, akhirnya kan kita cuma memberi informasi. Ya, selanjutnya yang melakukan pengintaian dan sebagainya itu kan pihak berwajib. Dan saya biasa mengadakan penyuluhan dengan biasa dengan BNN, dengan Sat Narkoba gitu ya, seringnya dengan BNN ya dimanapun.
Ya pasti, saya sudah mengabdikan itu 100% boleh dibilang kan dengan dari tanggal 22 Februari 2003 sejak saya dirikan DPC Granat itu sampai hari ini. Mungkin yang lain itu hilang timbul ya. Sebentar, palingan sebulan, 2 bulan hilang lagi ya. Kalau saya enggak, saya nonstop sampai detik ini. Saya tetap mengabdikan. Jalan seraya enggak apa-apa. Gitu. Ah iya, kita di Granat itu sampai sekarang ini tidak ada dana. Jadi kalau orang mungkin berpikiran lah, saya ngapain saya mau di Granat itu mesti dapat dana dari Granatnya, enggak ada. Kita pun kalau misalnya ada dikasih penyuluhan, misalnya dikasih honor, itu pun kita terima. Itu pun enggak jumlah yang besar. Enggak dikasih honor pun saya enggak masalah gitu ya. Kita enggak problem kami itu. Karena apa? Saya punya kepuasan batin untuk membantu orang supaya generasi muda kita ini diselamatkan. Oh biasa, itu intimidasi sudah ndak heran. Udah ceritanya, kalau dulu intimidasinya itu pernah saya di sebuah hiburan malam ya, lagi ada informasi tahanan berada suka ke hiburan malam itu malah kepala saya dipukul dari belakang gitu. Mungkin sekitar 16 tahun yang lalu ya. Pakai pitcher bir. Hancur kepala saya, pitchernya, pecah hancur. Tapi ya saya cuma dijahit, ya cuman boleh saya bilang cuma dijahit 3 dan masih kondisi udah sadar. Ya cuma sulitnya apa? Nggak bisa, kita sudah masukin laporan, orangnya juga nggak dicari. Akhirnya saya nyari sendiri, 8 bulan baru ketemu orangnya. Kebetulan saya itu nggak punya rasa takut urusan begitu. Malah saya punya, ya begitu saya ada tekanan, gairah hidup saya naik rasanya gitu. Malah ada tantangan itu. Jadi orang paling nggak mau saya kira di bagian investigasi. Karena disitulah terjadi yang dibujukin ya supaya kamu udahlah, kamu nggak usah ini, ataupun diintimidasi, ditakut-takutin. Saya malah jadinya semangat saya jadi naik gitu loh. Ada tantangan ini begitu kan gitu. Bagaimana suatu kasus yang nggak beres saya bongkar gitu begitu ya. Naik turun, tapi belakangan ini makin naik ya. Ya, soalnya kasus yang diungkap itu kan kadang-kadang kasus itu mengacunya kan pada data yang tertangkap. Tapi di peredaran secara di Banyumas ini itu makin meninggi ya. Terutama yang kita harus waspadai itu justru obat-obat yang psikotropika atau obat keras ya. Itulah yang banyak dipakai oleh generasi muda kita sampai masih anak SMP, bahkan mulai 1-2 anak SD gitu. Mulai dikenalkan dengan hal begitu. Nah, itulah yang kita harus perjuangkan supaya bagaimana sikap sekolah itu supaya ikut membantu kita ya, membantu kita dalam arti di perjuangan saya di Granat ini supaya sekolah itu juga punya guru-guru yang handal ya, bisa mengawasi murid-muridnya sendiri. Sebenarnya kalau berhenti itu, kalau saya itu kan ada yang dibilang paling tidaknya 100 hari kan gitu kan. Masing-masing ya punya pendapat. Ada yang bilang 3 tahun ya. Kalau saya enggak punya kendala ya. Enggak punya kendala dalam arti kata, cuman sampai saat ini berarti sudah 22 tahun 9 bulan ya. Di memori otaknya saya itu kalau misalnya saya lihat di TV ada penggerbekan ya kan, begitu lihat ekstasi numpuk, memori kenikmatan saya timbul. Waduh, ekstasi enak ya. Lah, bagaimana cara kita supaya jangan lagi menggunakan? Saya orang jujur ya. Saya terus terang bilang, saya melihat ekstasi, ngiler rasanya, aduh enak ya. Gimana saya bisa otak itu berkhayal yang indah-indah gitu kan. Tapi saya sadarkan diri saya lagi, dengan berhentinya saya memakai ekstasi, saya bisa bangkit gitu kan.
Saya udah punya rumah, punya mobil lagi, sudah punya keluarga lagi, ya kan? Anak saya udah pada kuliah sekarang nih. Memang pandemi itu menghantam parah sekali di usaha kita, ya. Selama saya di salon, misalnya krisis itu 98 itu salon tetap ramai, ya. Jadi inilah selama 2 tahun pandemi ini usaha yang paling menyulitkan saya dari pandemi ini. Oh, narkoba no, saya percuma. Saya udah kan sayang dong, udah 22 tahun lebih bisa berhenti tidak menggunakan sekalipun. Walaupun saya tahu mungkin dalam kesusahan saya itu, kalau saya pakai lagi timbul euforia yang luar biasa. Artinya, wah, lupa susah kita. Tapi sesudah itu kita akan menggali lubang yang lebih dalam lagi kan gitu. Direhabilitasi enggak pernah. Kalau ekstasi itu saya kira, kalau saya sabu udah suka ya. Jadi saya sabu itu cuma nyoba 5 kali. Saya udah bersumpah, saya cuma 5 kali. Dan saya tidak tahu enaknya sabu itu di mana. Era dulu. Jadi kata orang kalau pakai ekstasi, pakai sabu itu rasanya ini. Nggak ada kerasa apa-apa sama saya. Ya bersyukur juga. Dan yang sekarang di pasaran umum itu kan kebanyakan orang pakai sabu kan. Kalau saya enggak. Saya sabu enggak senang. Jadi ya itu 5 kali itu waktu era-era saya doyan-doyan begitu, nyoba sabu 5 kali. Dan 5 kali itu saya enggak punya rasa apapun. Apakah saya jadi fit, jadi enggak. Kata orang kan sabu tambah taksi, wah rasanya enak. Saya enggak juga, enggak bisa. Ya berhenti saya udah, enggak pernah pakai lagi. Sabu enggak pernah saya pakai. Jangan pernah mencoba narkoba. Soalnya begitu Anda mencoba narkoba, kemungkinan besar Anda akan jadi ketergantungan, jadi edik. Jadi edik itu nanti keputusan yang diambil kita dengan pengaruh narkoba itu dipastikan efeknya jelek. Karena tidak keputusan yang diambil dengan siapa kita, tapi obat itulah yang menguasai kita untuk mengambil keputusan. Dan keputusan itu salah. Untuk generasi muda, terutama generasi muda Indonesia, kita harus tegas menyatakan jangan sekali-kali menggunakan narkoba. Kita akan kuat kalau negara kita kuat, tidak terkontaminasi oleh jaringan-jaringan internasional yang merusak generasi muda kita ke depan. Jadi, jangan pernah sekalipun menggunakan narkoba. Kalau ada hal-hal yang kita ketahui, bisa langsung ke petugas kepolisian ataupun BNN, atau langsung ke saya boleh, nggak masalah. Kita akan koordinasi dengan BNN ataupun Sat Narkoba untuk memberantas narkoba.